Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Batu basa luak nantuo dalam nagari Pariangan bulan puaso lah hampir tiba, mari kita bermaaf-maafan. Setuju ibu-ibu bapak? Sebab kalau hati kita nak bersih, kita bawa berpuasa Ramadan, maka sama dengan menanam biji unggul di tanah yang sama. Sedangkanlah di parasian lahan, lah di parasian ladang, ditanam lado. Kalau ndak di siang, mana dahulu sama tunggu aja lado. Dahulu sama. Apalagi kalau ladang ndak di parasian dulu kemenangan. Inilah pentingnya bermaaf. Hati kami tersinggung najo kawan tu tak bisa dimaafkan dok. Barat tersinggungnya, atau pantun tersinggung. Kau leh dapat dia. Lalamu engkau tak datang ke Batu Basar. BKNT saja corona tak dok. Ya kan? Wirid-wirid lain kepadang gantiang kain daleh baru buki kakawai lintau dado rambut-rambut. Sawananya corona kok saja dulu pengguna dewa kopi, rokok, nasi. Corona. Anak ditakuin orang kan virusnya. Ya kan? Tapi yang bocah lihat di kampung kau baga orang. Ya kan? Tak warna pakai masker. Karena orang mungkin yakin walaupun tak ada corona mati tak bisa di stop. Tapi corona itu nanti bisa tak orang dilarang mati? Tak bisa. Namun demikian kaum muslimin kalau kita pergi ke tempat lain protokol kesehatan itu kita patuhi. Apa? Katanya 3. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Tapi Islam lebih indah lagi.
Swab dirimu dengan Al-Quran. Vaksin hatimu dengan zikir. Bersihkan anggota tubuhmu dengan taharah air uduk dan bersedekah. Jaga jarak dengan maksiat. Hebat ajaran Islam. Kalau tidak dijaga jarak dengan maksiat, barabana kita memelihara kesehatan. Banyak awak bermaksiat, Allah akan menurunkan kekebalan tubuh. Karena apa? Kita tidak menghormati Allah. Sebab sakit jo sanang itu dari Allah. Kini yang mau bertanya ke ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Babur Rahim, saya sehat sebadan. Alamatkan tadi. Alhamdulillah. Ada nalurnya. Terangnya ada lunci. Sudah Isa wa kami. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah yang terhormat. Kalau kita lihat di Indonesia, orang mengatasi corona ini, Pak, ada yang beruntung, ada yang rugi. Ya kan? Nah rugi itu Pak, kalau di Padang Bojali apa? Dinyatakannya mati sampai aja, tapi karena virus corona itu tak boleh famili mengumumkan, langsung dibawa ke umum. Dan apa yang menjadi? Menurut protokol kesehatan dikhawatirkan akan menular. Tapi ada juga orang yang beruntung oleh corona. Siapa tu Menteri Sosial dalam garansi. Tapi dia 7 miliar. Kok dibandingkan ke kantang berapa kilo? 7 miliar. Ya kan? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, masalahnya apakah ini halal atau tidak? Sebab apa? Hidup kita di dunia ini hanya sebentar. Kalau sekarang saya sampai di Batu Basah ini, itulah hari sebenarnya. Sampai kini, ibu-ibu, bapak, sesudah pun tahu. Ya kan? Karena tak ada yang tahu rahasia Allah akan mencabut roh itu. Apakah orang itu dalam keadaan sakit? Apakah orang itu dalam keadaan sehat walafiat? Kalau ajalnya sampai barangkali, ya benar. Jadi kita yang duduk sekarang ini untuk hari jam ini, itu aja lawak belum sampai. Ibu-ibu ada nak sesak angok? Tak, alhamdulillah. Tapi yang pun tak tahu je kalau dia nak sesak angok nak. Tiba-tiba aja sampai mati. Iya kan? Jadi kita syukuri hari yang sekarang Allah memberi kita sehat, dapat salat maghrib berjamaah, dan dapat kita bersilaturahmi yang sekarang disebut oleh orang tarhib Ramadan. Bersiap-siap menunggu kedatangan bulan Ramadan. Kita tinggal si corona. Sebab bapak-bapak di Padang, urang mata si corona ko, babuai baliho nya kadang-kadang. Sama orang ke pilkada. Mari kita lawan corona. Corona ko nya sama-sama lo ke bisi-bisi nya. Kecil orang ko melawan awak. Kadi jadi awak nak nampak. Kadidanya awak ndak babuni. Kadisipaan yo sile kumango. Sile batu mandi, awak ndak betul. Tagak lo beli hojelai. Mari kita perangi corona. Jo senjata kami kabatembak. Kecil corona aku semuanya dapat diterangnya berbisi. Tiba ide dari Pak Presiden. Dan hebat ide beliau. Apa kata beliau? Mari kita berdamai dengan corona. Sampai ini ketiga-tiganya ada. Di Padang banyak ibu orang memakai dari itu
Dahulu kan bayi nanti dia gerito kok, iya kan? Nah, kini dua. Jadi ibu-ibu kok bayi ke Padang harus dipakai itu malu awak nan kamaraja polisi pak. Dapat kesehatan awak lah gaya banyak kecil mada malu awak. Jika dipikir di kampung itu bahaya. Saya doakan jemaah Masjid Qaul Rahim sehat walafiat saja, bisa ikut besok berpuasa Ramadan, lengkap salat tarawih, dan kemudian kepada Allah nanti kalau kembali husnul khatimah. Amin. Ya. Yang saya baca permulaan tadi Pak, itu banyak khatib yang membaca di hari Jumat. Apa itu? Alhamdulillahilladzi nahmaduhu. Jadi ada kata-kata pujian yang dua kali di sana. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu. Puji-pujian kepada Allah yang kita memuji Dia dua kali. Kenapa Allah itu harus dipuji? Karena Dia memang terpuji, tidak ada cacat. Coba Bapak bayangkan ketika Dia menciptakan langit dan bumi, alam semesta ini, Allah itu mendahului dengan kalimat Tabarakalladzi. Ketika beliau memberangkatkan Rasulullah SAW Isra Mi'raj, beliau memuji diri beliau Subhanalladzi. Bolehkah Allah memuji diri? Boleh, karena Dia Maha Kuasa. Ya kan? Penciptaan langit dan bumi itu berapa lama? Kalau kita lihat Al-Quran memberitakan fi sittati ayyam, 6 masa. Kemudian dimatematikkan oleh orang astronomi. Yang satu masa itu berapa? Yang satu masa itu 1 miliar tahun. Jadi kalau 6 masa berapa? 6 miliar tahun. Makanya kun fayakun yang kita baca di sana, kun fayakun itu prosesnya 6 miliar tahun. Dari apa? Dari asap. Asap yang bergulung-gulung, kemudian mengeras, kemudian pecah. Sudah pecah, dia berpelantingan. Ada namanya Venus, ada namanya bumi. Ada yang lain-lain. Tapi yang layak diunyi itu hanya bernama bumi. Itu alun bisa lo langsung Pak. Dipangan ya Allah. Didinginkan karena ketika pacah tu nyanyi tu Pak samo jo basi dia orang di Batu Asa aku ada apa basi Pak? Namanya di Sungai Buah ya. Asamo jo itu basi dibakar memutiahnya sebelum di toko awal itu Pak, disiram oleh Allah dengan balon es, ya kan, bertriliun-triliun ton. Maka timbullah air, adolah laui, adolah mata air, ya kan? Maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan binatang-binatang yang halal dimakan kalau disembelih dengan nama Allah. Jadi disediakan makanan dulu Pak, baru awak diciptakan ya Allah. Sebab manusia kau makan ke makanan, iya tak? Tadi jalan tibo lah dapet teh aku kopi susu. Kau dapet lo teh tak? Teh tak dua, kau nasi le. Dan manusia berkelahi di muka bumi ini, fitnah memfitnah, ya kan? Dorong mendorong itu karena untuk makan. Sehingga orang Minang ada membuat papatah dan sase. Ada pada baca kak juga lang-lang, ada baca kak juga. Artinya kan kita memasukkan kehendak yang tidak halal.
Itu jangan dipakai. Dulu cile pepatah Minang konan salah. Sudahnya makan dah alhamdulillahnya macam. Kok parang-parang orang macam. Itu nanalun mencari orang parang pak. Kuinda ambo yolun mengerti mana le tahun 58 ambo baru masuk SD tak takut coba dia tu lah. Dia mau cari orang kadang-kadang tu pucek pak. Karena parang awak sama awak tu banyak orang membalik dan gandam hukum tak berlaku. Jadi sudah makan tu jangan itu jangan diacu. Kok ke parang-parang lah orang. Kok dapat jangan parang. Lagi-lagi parang saudara. Kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memang Allah itu pantas dipuji. Berapa banyaknya umat Allah ini dalam masa satu itu dia melayani yang bermacam-macam keinginannya. Dilayani oleh Allah semua. Pernahkah stok rezeki Allah itu kurang? Disesuaikan oleh Allah. Ya awak di Minang kau sebagian besar itu makanan awak nasi pak. Nasi kaum muslimin berasal dari bare. Bare berasal dari padi. Sehingga ada lagu di Kecamatan Batan. Lah lagunya pak padang mage. Nah masaklah padi padang mage disabi orang tengah hari antara bed boleh. Iya kan? Anda pernah Allah kekurangan. Beliau menyuruh kita jangan khawatir masalah ini. Kenapa? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Mengurus alam semesta ini tidak berat bagi Allah karena Dia itu maha besar dan maha tinggi. Jadi jangan cameh masalah rezeki kau pak. Apabila rezeki awak habis, kalaulah meninggal. Kalaulah meninggal memang tak ada rezeki itu pak. Nana doa di awak orang Islam pak, tabuh di gua tigo badan bagan juga pembalik pulang ke tampai asal mula jadi surit ke tanah nan sabingka. Sebelumnya badarun ayat pemandian balasi bunyi cabai kapan dikocong di kabeh limo langkok si tanggi ayat bungo. Bararak lalu ke surau, tiba di surau diwujudkan main yang salat sampai takbir. Sudah tu menuju ke Pusaro, iyo ke pandang pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sabingkah papakalang. Main yang madok kabilat di bantai papan nan saalai. Badoroh tanah panimunan tataga mejan nan duo manyalo siput yang hitam doa dibaca penghabisan kubur tertimbun orang pai. Jadi tu. Cuy ulang lagi. Itu keberuntungan awak sebagai orang Islam. Orang awak rasa-rasa tinggi pak. Orang Islam bunuh dirinya salah tunjuk kepada Allah tak boleh. Orang bunuh diri itu kan tak ada kepercayaannya ke Allah. Tak ada kepercayaannya ke Allah. Tak yakinnya Allah akan bantu. Serupa ikut nasib membukanya. Hanya bantuan dirinya. Dia minum maka Allah tidak membolehkan mensalatkan jenazahnya. Tapi dia orang Minang kau tinggi rasa-rasanya Islam. Ini sembayangannya. Jadi Allah itu pantas kita puji. Awak kadang-kadang tanpa disengaja ngompek. Padi apa sedang naik di sawah hari panen saya. Panen saya. Barang awak kemangoceh itu kalau alun kayu jalan dari Allah ini saja. Enak. Jadi nanti kau diterima saya. Lepas nama bini ada lagi orang jadi carinya. Bini saja lain. Tak perlu mengoceh-ngoceh itu merusak hati awak. Sampai disengaja awak mau ke Allah hujan jari. Hujan jari awak meladang tembakau kau butuh panen kalau sudah disai hari hujan jari. Kita harus menerima apa yang didatangkan Allah. Jangan mengumpat apa yang didatangkannya. Kita tetap
memuji. Ndak ada musibah nang kasawarek Nabi Ayub tu Pak. Tapi nyo ndak baca innalillah. Ana nyo baca alhamdulillah. Ya kan? Mati anaknya sekali tujuh apa? Alhamdulillah. Agak iblis Ayub engkau bah. Anak mati alhamdulillah engkau baca. Ndak ada kaitannya anak mati jebol pekal. Nah Allah tu tetap kita puji. Hilang akal iblis. Memang iya tu Pak. Anak awak mati, Allah boleh diupek. Enggak, Allah tu dipuji juga. Tapi kalau nak menambah, nak baru alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya kita sudah pasrah. Setelah Allah dipuji, dari Allah datangnya ke Allah dibalik. Jadi dalam keadaan apapun kita tetap memuji Allah. Ba'a baliknya musibah tu. Mereka nama betul. Si tumbuk juga tu sangka. Pitalah juga mau tanjuang. Ini tak tumbuk kuku tangga. Cincin sudah jari dah kuku. Kembali nama musibah. Tak ada jari cik je lah. Ya kan? Akan makan ni sorongan cincin tu. Cincin tu rancaknya kan dipakai itu ke orang pakai cincin tu juga ikan yang nak kayak gitu kan. Ini nampak orang masuk cincinnya rancak. Nah, sudah balik wa nasta'inuhu. Karena cok kita dah ketik macam itu alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nas. Kenapa kita harus minta tolong kepada Allah? Tidak ada yang mampu menolong kita Pak selain dari Allah. Itu ditegaskan di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca di setiap rakaat salat. Kalau itu ditinggalkan batal salat. Sesudah kita membaca A'udzubillah, kemudian dibaca Alhamdulillah sampai Maliki Yaumiddin. Itu sadoyo kan memuji Allah Ta'ala. Dan ke bawah dari itu awak mendoa ke Allah. Dimulai dari ihdinas. Di tengahnya antara memuji doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tatap kita baca setiap rakaat salat. Ini pernyataan ketentuan bahwa Allah menyatakan kamu itu lemah manusia. Tanpa pertolongan saya kamu tidak akan mampu bergerak. Dan menjadikan kaki yang roda auto tidak rusak tadi bayi kau tu sangka aku siapa menjadi Allah Pak. Ya kan? Kalau tidak nyampang sejalan tu ya Allah jo kayu rabak. Bisa lalu. Nah, lama macet itu Pak. Lama macet. Hari lama gereja tak. Hari macet tak. Kamu tahu ya kira dua tiga. Ya kan? Jadi dan menolong awak dalam perjalanan itu Allah. Yang menjadikan ibu melangkah ke masjid ini tenaga diberikan Allah. Ibu menanam padi di sawahnya bu bersiang untuk memupuk nama dia buah di satu awak. Ini harus kita akui. Dan Allah menambah dalam ayat lain, khuliqal insana dha'ifa. Tidak kemana kuat. Kami ciptakan manusia itu, diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Jadi keberhasilan kita di dunia itu Bapak-bapak Ibu itu berkat bantuan Allah. Inilah ajaran Islam. Jepang kan maju Pak, tapi dia tidak bertuhan Allah. Kalau dia maju berhasil itu katanya tidak ada peran Allah. Manado itu katanya kecerdasan ni, inyo kapiawaian inyo. Karena ilmunya tinggi, tidak ada dia mengingat bahwa yang membantu itu Allah. Apolo kerugiannya kalau nyo gagal Pak, nyo bunuh diri. Tak tahu nyo itu bahasa cobaan
diri saya, ambo nampan dia, saya tak pantas ambo itu. Akan kita tiru yang bangga. Ya kan? Karena kita punya Allah. Maka semuanya kita harus membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Anak ibu 7, 8 jadi sarjana semuanya. Bukan S1, sudah S2. Kemudian tingkat doktoral. Karena ilmunya sudah banyak eksperimen, dia bergelar profesor. Itu pertolongan Allah. Jangan dibanggakan diri Allah. Dia anak kuyu ambo sopo para putih hati. Tu cucu palu ambo, kaki tangan ambo, cancang latih ambo. Itu takabur. Yang memberi semuanya Allah. Jadi ya sekali-kali minta tolonglah ke Allah. Tidak ada minta tolong apa, awaknya tolong dari Allah. Jadi ada orang-orang kafir, nyo tolong dari Allah mengayuankan. Kalau apa bertanya di dunia, kau nampak yang kayu itu tak orang Islam lah. Orang kafir. Tapi itulah indahnya kalau kita berdoa kepada Allah. Walaupun kita tidak kaya, tapi berkah. Berkah itulah yang akan membawa kita terus kepada ridha Allah. Sudah tualai wa nastaghfiruh. Kita akan menyambut bulan Ramadan. Bertanya untuk ibu-ibu, lagi kadang hati Ramadan kau ketemu. Sebab bulan dahulu ibu-ibu bapak, tahun dulu itu ambo jadi imam di rumah. Di Musaji sampai tinggal ambo tu pak, itu dakik dari kantor polisi. Asal salat tarawih nyorazia, ya kan? Lapis di gulung, azan ditambah kalimatnya ketika tu sallu fi buyutikum. Coba. Salatlah di rumahmu. Jadi ambo jadi imam di rumah tarawih. Siapa pengikutnya? Istri, anak menantu ambo, cucu. Rupanya Allah Waristawati. Wa angko maripai semengaji bini yang tinggal tadi. 6 bulan puasa kini ditakdirkan wa ang jadi imam. 2 bulan sesudah itu ambo memisah anak bini yang. 2 bulan sudah tu ibu berangkat. Kama menuju Khaliknya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi 3 orang tak boleh di pegaraan Pak. Pertama orang jago lalu, kedua orang lalu makan, ketiga orang gawatin bini. Jadi pegaraan. Tapi Ustaz Istawati dah ada jalan biasa pegaraan. Ini meninggal beliau dalam usia 65 tahun. Jadi meninggal pun tak perkara awak tua dah Pak. Awak lah tua dari orang, awak dulu meninggal, lu tahu deh. Awak muda, badan tegap, latihan fitness tarui. Ya kan, olahraga banyak, makanan bergizi, alun tentu umur banyak. Itulah rahasia apa? Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, bapak kau minta ampun awak Allah. Kata Nabi, kullukum khati'in, setiap kamu itu bersalah. Sebaik-baik orang yang bersalah, aku minta ampun. Lain kanamu dosa awak sagadang ombak purui. Di purui itu ini bu, di purui orang saji rancak di tepi lawi. Nama gue orang nan punya galek Indonesia tekstil. Nyogi nama saji itu nama ayahnya masih hidup. Nama sajinya Al Hakim. Di purui muaro itu gadang ombak. Takato tu sampai jadi pantun di orang Padang. Badan tuang bunyi ombak purui riak memecah ke gelombang di mana badan dak kaguri di tangan awak diambil orang. Alaika sanamu sagada ombak purui itu dosa
sebanyak buih dan memecah ke pantai. Kalau kita minta ampun, Allah akan mengampunkan. Pak, nampak yang gadang dosanya Pak, nampak yang di bawahnya dalam neraka orang lagi. Orang nampik Pak. Orang nampik pun tak mau dikeceng kapir Pak. Nyo Islam. Dan mau dikeceng kapir. Tapi karajonya ada. Musuh dalam saling. Ciri-cirinya kecek Buya Idrus Hakimi Datuk Raja Bengkulu, kurang supaya. Ya kan? Ambo coba tanya juga dia dulu. Orang munafik itu ciri-cirinya ya. Kalau di Minang, panuak kawan saya yang pangguntiang dalam lipatan, pamanciang dalam balango. Macam ya? Di dalam balango dia manciang tak kata be. Tunjuk luruh kelingkiang makai. Siangnya jadi ayam, malam berubah jadi musang. Ya kan? Hati-hati jurang. Kalau dibawa ke kayu, ada namanya kayu pimpiang. Kakak dari pimpiang itu namanya tibarau, agak gadah. Kayunya kayu tibarau, orang menafik. Hidup tibarau berumpun-rumpun, batangnya berwe-we, berdaun panjang bakal lupa. Jika dicaliat dari jauh, saruman bana jubantuk tabu dikunyah haram kok barayi. Rasu amba indak menantu pengicu gadang mungkiro. Masuk ketek sabantuk jaguang di silau indak berbuah bunga sahalai indak menari. Kalau ini tumbuh di lereng atau di tanah ketinggian capek terbuka rasionya. Kok barambut angin kemudian tibarau lamadok kemudian berkisah angin kailia nyola madok ilir bro. Kate iyo ke bawah iyo, anggur iyo, geleng iyo, aji iyo, korupsi iyo. Akan gak ada masalah lah. Orang tu kalau salat kepada Allah, kamu kusala. Inyo malik salat tu sebenarnya, dek malu you orang lah. Ya kan? Malu you mintu, malu you minan. Nah nantinya tu tak nak salat malik. Kamu kusala, nyodirikan salat ke dalam keadaan malas. Tampaknya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tapi dalam ayat lain Pak, orang munafik itu kalau ampun minta ampun, wa nastaghfiru, mamuhnya minta ampun ke Allah, Pak. Illa man taba wa aslaha, kecuali orang itu minta ampun, bertaubat kepada Allah. Setelah dia taubat, berjanji tidak akan memiliki sifat yang seperti itu lagi. Wa aslaha, sisa hidupnya diisi dengan kesalehan. Dia dimasukkan ke dalam surga jannatun. Apalagi awak lain tak sampai munafik tak. Ibarat betul le pecah ban yang tak masuk di orang. Nombor ayo tu kau patal kau masuk di orang. Aku lain pecah ban aja, lain terpijak je rem. Ya kan? Banyaklah minta ampun. Ikut dia nasihat ke kawan-kawan Pak. Ambo pernah bertemu orang lagai meja sembahyang. Ditanya bangga Pak de, bos kalau Rasul ambo gue tanggung mau minta ampun. Kau masuk neraka nanti kalian Rasul sama dapat orang macam. Masuk neraka tu yo masuk sama dapat orang banyak masuk neraka. Tapi lain tahu. Abris semangat orang yang seperti itu. Ya kan? Bahwa Allah akan mengampunkan kalau dia minta ampun. Janji tidak akan membuat lain. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, ya kan? Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia tak akan membuat dosa itu lagi setelah dia tahu minta ampun kepada Allah. Itu sering dibaca oleh khatib, tapi itu tidak diuraikan. Sebabnya pembukaan khutbah memuji Allah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa
Terus sudah tu alai. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kau penting untuk nyambut Ramadan apa? Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari kekilafan-kilafan diri yang kau salah mohon. Lebih-lebih ketika mudo pak, tu sering kilaf. Babi tu hati kadang barabu kambang diambil kampung besok kampit tadi minyak karena kampung. Awak mudah tersulut ketika mudo dulu pak. Kalau lah gaya itu enggak lah. Biarlah pendekar awak anggap sesat. Jadi kan? Cie juga lah Thailand lewat. Jadi kan? Atau nyucido dari lakang lah. Itu pendekar awak. Ketika muda sering kita itu kilaf. Minta pun ke Allah berlindung kepada beliau supaya jangan terjadi ini. Sudah tu lain. Wa min sayyiati a'malina. Kalau ada kita sasih mengerajokan amal-amal yang tak diredai Allah. Kecewa amal juga kira tak diredai Allah. Contohnya bertanur. Apa baca beko di rumah surah Al-Maidah ayat 90. Sebagian orang ada mengecek pak, yang kita baca menyilau-nyilau itu kan ayat Allah. Ustaz. Tapi itu berteman dengan jin, berkawan dengan jin. Nah boleh sebenarnya pak, walaupun ayat Allah yang bunuh. Orang yang hilang-hilang tu kenapa? Itu ayat Allah yang bunuh, tapi dia akan naknya dari Allah. Surah Yasin yang bunuh tu. Karena ada orang yang hilang tu. Itu pak. Bisa. Tapi dia berteman dengan jin. Baik tu orang tukang tanur. Jadi tak boleh bertanur-tanur. Ada hilang baca saya innalillah. Ambo cerita sana diri yang boya pak. Ambo sama-sama kerajo dulu. Ini kalau dua kali tahu pensiun. Kerajo di BUMN, Detesmen. 10 tahun kerajo tu dapat sedia kerja cincin di mone. 20 tahun kerajo dapat cincin 10 ring. 25 tahun kerajo dapat cincin rencananya 25 balik sebelum itu istri-istri kami memohon ke pimpinan. Pak pimpinan, iyo. Kami mendampingi suami kami kalau 25 tahun. Sakit padia kami tahan. Sebab gaji pegawai kokete. Dia lo kate kaki tambah. Dia lo ke bawah telingo terbuka. Di kaki rangi mengantak. Di kepala kebintiang merangkak. Habis bulan nabi kah? Tapi kami setia Pak Direksi mendampingi suami kami. Ada sakit na besok kokok dibagi Pak. Boyan kami kaluang 7,5 ame, 7,5 ame cincin untuk suami kami. Rupa permintaan ibu-ibu kau dikabulkan di direksi. Ya kan dibagi 2 ame lain. Ya kan? Menyapuinya baru 2 lah tu Pak. Hanya pakaian di direksi cincin tu kawat, pakaian kaluang ke orang rumah. Ibu di rumah, kece ibu almarhumah. Dah. Alui na rantai lemon bego dah. Dia udah kan ada cincin sebelah ni. Kok dilebur si cincin udah kok penambah rantai bah. Bah kami indahannya anak mama. Alebur lah. Hanya boleh lah kaluang kau akhirnya 2 balik 2 balik ambil mainannya 2,5 ambil. Itu ibu bapak. Kironya sesudah tu hilang kaluang. Kata ambo baca saya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok lai sasek letak di rumah, insyaallah Rasul balik. Binang kini lah betul awak mencari lagi. Mungkin mau tahu tahu kawan. Jadi kau orang pintar bu. Jadi tukang tanuang tu ada orang menyebut orang pintar pak. Kalau menurut kajinya orang bodoh pak. Karena jasa mau jadi jin walaupun menyebut ayat Allah. Ya kan? Ini mencampur adukan gulai kambing yang ciri kucing. Ya kan?
Dia kena mau ini makalai. Di ko ato pa nan baka pandayan batan mo tanong mo. Selalu nampak mati campak alay di mo. Kali na nga pa to. Campak na mo. Dilarang ni Allah dalam Quran. Innamal khamru wal maisiru wal azlam wal ansab rijsum min amali syaitan. Judi, minuman kare, batanuang, mandabir, korban, atena mo, beralat. Rijsun. Apa itu rijsun? Nenek moyang najis. Fajtanibuhu, jauhkanlah dirimu daripadanya. La'allakum tuflihun. Semoga engkau menjadi orang yang menang. Lagi cewek, ibu anak-anak ambo jadi dengan kecil orang. Ambo di Sumatera Barat kalau dikenal orang jadi mubalik. Sajak Bupati Pak Masriadi Martunus tua mula dibawa oleh Pak Marsuardi Wirid kalau Tusangkang. Setiap nagari itu rasanya lah kota pun. Para nagari di Tusangkang. Para nagari dan kecamatannya berapa? Oh, lah masuk mo. Kasa do. Urawan kalungan tahu padang mah. Teman dia anak mo cene si mau. Tu nama gengken no. Bagi kau tara tu tahu kau kau duri balai tahu nah. Kalau tahu orang beko istri Ustaz Batanu. Alkecil. Alai patuh ibu kau. 4 tahun sudah tu Pak jauhnya muka subuh. Kiro kalau tu tersalik dua kasur. Lah 4 tahun. Seboleh. Kau bertanya dari kalau buat dosa tu. Iya kan? Ini bapak. Itu kesalahan-kesalahan kita dalam melakukan amal. Wa min sayyiati a'malina. Pun dalam. Kuado sabok kita kamanyambui, kamampuasokan, kasalat tarawih, kembali zakat fitrah, kamanunggu malam kadar, kamemperingati nuzul Quran. Tapi hati awak bersama di dosa-dosa tadi. Ya, ini yang akan kita bersihkan dulu Pak. Pak, ambo dek gadang di baso, Pak, perangai ambo ke sawah. Di Basro itu banyak sawah dan tabak. Ya kan? Namanya luar agam. Kamu kecil ni kau kan tak baju. Kalau kau luar agam, kurang agama senan dulu. Ya kan? Kalau sekor luar tanah datar, kurang tanah nan datar. Kau kelihatan awak di luar nantu kau Pak. Masa di tanah datar kau jangan itu. Sampai ke puncak batu. Ya kan? Taruh menurun ke bawah. Andale baru bukit sungainya Tanjung. Ya. Ini ibu-ibu Bapak. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi sebelum nampak ke padang, Pak, ambolah dilatih ke sawah ke dergai. Kok kejadian kemudian nang keparak ke sawah kau harus pandai. Dulu kan ada mesin bajak Pak. Jadi awak membajak jawi itu kuat lekap. Sampai kini tak ada jawi itu minta tukar. Kau minta tukar apa ni? Lakari lu kudu dan mendo bajak. Kau ang boleh mukul lewat dan lekam aja. Amu juga jawi kau tak nyoraka Pak. Tak yakin Allah kau bisa dikenali dah. Sudah payahnya membajak hari raya kurban lepas dari ini. Apa makan lo dari yang tapi dihalalkan oleh Allah. Amam bajak pertama itu namanya dibasuh, Pakcik. Tu mampu namanya marabahan. Di padang menunggu. Kalau terbalik rumput itu tu kena bajak. Habis kau ditarah pematang je sudut sawah. Sebab sudutnya tak bisa kena bajak Pak. Ketika putar tak bisa kan sudut sawah. Ini pangku je pangku. Di barasian tabiang. Iya kan? Di sisi pematang. Itu maksudnya iya lah.
Membajak yang kedua tu namanya memacak, menjadikan lulu jadi lunau. Atau kaki bekerja tu pak, rumput-rumput dan jago tu dipijaan. Ajawi ko ditakdirkan oleh Allah kutiko daki air ko pak, nyubuang air ketik sedar, nyubuang air kadang. Nyo tak pernah dutagak tu sambil jalan saja. Jadi kalau ada orang sambil berjalan, buang air, itu sama Ajawi. Ingat? Di pijaan rumput itu baca buku aja ciri Jawi. Itu di tanangan sampai hari sudah tu lah hitam lunau tu pak. Adi naik yang pemetang melihat untuk menahan air. Kalau tidak ditambah melihat, tidak tahan air. Sudah tu dibajak lo melihat namanya membancau. Itu kalau dibasuh di situ tidak tahu bersila. Ya. Sudah dibancau tu disikit. Ada sikit tu tonggaknya dua, tu gigi-gigi di bawah. Dicari tu pak. Di mana sawah panen tinggi. Diarahkan kena rendah duduknya je sikit. Sebab itu nanti kalau air kurang, kalau sawah kondak datang, mangko nambah air na rendah saja. Nan sawah kemari karya. Atau dilatih sama orang baik. Tak lupa sampai gini loh pak. Cuma mempraktekkan tak ada sejak di padang. Mau nak ke sawah je nanti. Kita kena dia mau. Sudah tu ditunduk oleh. Dulu dibuat tunduk tu dari papan pak. Baru ditanam banyak. Berapa prosesnya? Dari marabahan tadi. Baru bisa banyak ditanam. Tu dia lo pupuk di siang. Jadi tidak mungkin kita menuai hasil kalau pertama-tama dasarnya itu tidak dibersihkan. Jadi minta ampunlah ke Allah. Ambo ke puasa Ramadan, ko engkau berkenan hidup ialah ambo bulan Ramadan besok ya Allah. Segala dosa ambo sasai ya Allah. Ampunkan ambo ya Allah. Saudara yo sudah terbayang kok mati dah. Ya kan? Ayo. Sudah tu bermaaf-maafan. Pertama saya dulu nampak lelaki jawab. Suami, kalau ibu suami, kalau di kami istri. Mana-mana lah kematian bini suruh buang buku tu indah. Dia kan? Maaf-maafan apa dulu. Kalau ada apa nampak pegawai negeri, kinilah pensiun. Apa dulu kepala dinas lo atau kepala badan. Acok dinas kepala embangkan mandi. Akan apa di mau hari gesenan. Ada kesalahan apa hari kepuasa gue minta maaf. Bu, pemahaman lah ibu. Kalau tiap tahun lah pemahaman ada. Ada kesalahan bonan ada buat kui ke ibu. Itu dah. Kutiko dinas dulu. Ambo de orang lain taat rasanya menurut ambo. Ambo dah ada kawan-kawan yang berusi di negara Iran. Cuma supaya tainda ambo dari dosa, ambo berbini di Jambi. Ibu kan tak tahu salah moko dok. Tiga anak sinala peminantu ambo ketiga jo. Dari ke masuk bulan Ramadan maafkan ambo ya bu. Ibu lah tak kicua sedia. Tak kicua di nantarang. Kalau ada suami ibu cucu kan mau ibu maafkan. Baik bu kepuasa tu. Coba yang ibu, salam moko jatah ibu tak kurang mengenai belanja. Tak ada kurang. Kini anaknya lah menantu le satu. Tak ada dah. Udah bini cek lah itu keringat juga bapak. Itu jawabnya. Indah bukan indah. Ibu-ibu memang acok laki-laki nama dia itu. Bila bukan laki-laki, karena acok nama dia itu memang laki-laki. Ya kan? Karena fitrahnya itu kecil Allah fankihu ma tabalakum minan nisa matna. Dua dia, wa sulasa. Tiga, wa ruba. Ada dua bang yang cincin dapat. Ya kan? Sudah tu nak kita ingat ada di muka peringatan.
Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau engkau khawatir tidak adil, cie saja. Itu yang kedua kemampuan Pak lahir batin. Aduh ditanya kemampuan lahir batin itu sembarang ini dah. Iko gaji kita bini dua, lain dapat bantunya. Kopi pai indah bagulo dibuai orang batu sangka itu pai bini berdua akhirnya lalu disuruh tinggal. Itu pertama makna hari kebasuh. Suami istri itu sudah saya lain sana ibu tetangga kawan sarumah orang kampung orang saja maaf awak di masjid saling memaafkan. Tidak ada kaum muslimin dan patuh kita pun. Kalau orang masalah kawan malunya minta maaf, maafkan saja. Itu nilainya A+. Sudah dapat nilai A+ lah. Tapi kalau awak masalah turuitlah orang tu minta maaf. Tapi kalau orang masalah maafkan saja tanpanya minta maaf. Jadi dia para syekh menyebut terakhir Ristawardi Datuk Merajo dan Batuke Ameh walaupun Tuke itu tidak pernah ada, ya kan? Bapak ibu nanacok pai wirid BKMT dek lacok mendengar suara ombo, mungkin dia di radio tentu dapat suara ombo. Kalau ada komen, ya banyak orang yang itu komen. Jangan jadi itu komen. Ini bapak. Dek lacok kita berinteraksi tatap muka mendengar kece ombo. Kau ada salah ombo minta maaf bapak. Dek dia maaf bapak. Jemaah tak ada salah kamu. Tak ada. Ya kan? Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Amin. Ya Rabbal. Itulah tausiah kita. Sudah sembahyang Isya beko ambo berakit jo pulang apa betul ambo cek duding. Ambo jo anak kemari le Bu, tak boleh ada nyopai sorang-sorang. Jadi ada oto. Ya kan? Apa tu Ustaz? Di jalan Kaguput dake pasar Padang Luar. Sungai Tanam di Bukit Tinggi tasawit air jadinya. Lima cako pintu ambo ka masuk sinan ambo ka keluar. Lapeh ambo beko jati dan suci ambo ko jadinya. Lagi lapeh ambo tu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.